Oke, selamat pagi sobat Amazing Ternak. Kali ini kita akan membahas tentang bekicot. Bekicot. Apakah bekicot bisa sebagai makanan ternak? Oke. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Amazing Ternak dan juga like, komen dan share dari video-video yang ada di Amazing Ternak. Sebelum itu bila ada iklan yang jalan, mohon dukungannya jangan di skip biar video-video yang bermanfaat bagi dunia peternakan bisa lebih intens lagi hadir di teman-teman sekalian. Oke, kita bicara tentang bekicot. Bekicot adalah merupakan hewan yang sangat familiar di kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan. Jadi sangat banyak sekali, bahkan di Blitar sendiri bekicot itu menjadi produk buruan dari teman-teman pencinta bekicot. Dan konon kabarnya bekicot juga sudah diekspor ke luar negeri. Selain sebagai untuk kesehatan dari manusia, bekicot ternyata juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal bekicot bisa lihat di video ini bahwa itulah bekicot. Nah, bekicot adalah sejenis siput darat yang termasuk dari suku Achachanidae. Nah, itu. Dan biasanya ada cangkangnya, ada siputnya juga melata-lata itu, dan juga ada lendirnya. Kalau kita bicara tentang bekicot, berarti kita bicara tentang apakah bekicot bisa digunakan sebagai pakan ternak? Jawabannya bisa. Jadi seperti yang video sebelumnya, bahwa ada pengusaha yang sukses mengolah dari cangkang bekicot. Nah, ini kita akan mengulas semua kandungan nutrisi mulai dari protein dan lain sebagainya. Oke. Sebelum itu silakan tonton dulu video dari bekicot berikut ini. Oke, setelah Anda melihat video tentang bekicot itu, Anda memiliki gambaran tentang apa itu bekicot. Nah, jadi bekicot adalah hewan yang siput yang merahat dan banyak sebagai hama, sebagai petani, sebagai hama, dan juga mungkin sangat banyak berkeliaran pada waktu sehabis hujan. Nah, untuk lihat di sini bekicot ini kebanyakan bagi teman-teman di dunia ternak mungkin sedikit yang dimanfaatkan. Jadi bila Anda sebagai peternak, khususnya ini sangat cocok sekali digunakan untuk unggas ataupun digunakan untuk unggas air. Nah, silakan digiling, dilembutkan dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk kandungan gizinya bisa lihat saya jelaskan di sini, dan nanti bisa lihat di running tag-nya bahwa bekicot ini berapakah kandungan protein dari bekicot? Nah, kalau bekicot ini itu proteinnya kalau kita keringkan itu sekitar 51%. Nah, itu yang tanpa, kalau kita giling tanpa dari cangkangnya. Nah, kalau dengan cangkangnya berapakah nilai gizinya atau nilai proteinnya? Nah, proteinnya sekitar 32,6%. Nah, untuk kandungan abunya berapakah? Nah, untuk kandungan abunya ini kalau kita lihat itu akan tinggi ya, tinggi sekitar hampir 7 atau 8,4. Di sini ada data saya, ada 8,4%. Itu yang tanpa rumahnya. Kalau dengan rumahnya ini kita hitung hampir sekitar 19 tambah 8 itu sekitar 26%.
Itu. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, sedangkan kandungan-kandungan yang lainnya apakah? Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat mungkin sebagai sumber ini, sumber mineral. Nah, mineralnya berapakah sumber mineral dari bekicot? Nah, ini bisa dilihat di tabel. Ini saya menggunakan bekicot. Nah, di sini kandungan yang terkandung dari bekicot adalah kalsiumnya. Kalau kita ambil keseluruhan dari bahan tanpa rumah itu kalsiumnya sekitar 0,8, fosfornya sekitar 0,5. Nah, sedangkan untuk asam aminonya berapakah untuk asam aminonya? Nah, ini banyak sekali ya asam aminonya ya. Salah satunya adalah di sini ada arginin sekitar 9,7%. Cysteine mungkin tidak terdeteksi, metionin sekitar 1,04, histidine sekitar 1,4, leucin sekitar 5,11, lisin sekitar 8,9, dan di sini ada triptopan sekitar 0,6 atau treonin sekitar 4,5, valin sekitar 4,47. Jadi ini kandungan yang paling banyak. Dominasi asam amino yang ada adalah lisin. Lisinnya yang paling tinggi sekitar 8,98. Nah, di sini. Jadi kalau dengan cangkangnya kita giling langsung semua dengan cangkangnya, berapakah kandungan yang tertinggi? Ya, tertinggi di sini masih tetap adalah isoleucin ini yang paling tinggi 2,9, lisinnya turun menjadi 1,12. Itu. Nanti informasinya bisa lihat di samping, di situ. Itu. Jadi itu tadi kandungan nutrisi dari bekicot yang dimana sangat cocok digunakan untuk ternak unggas air. Jadi yang pemanfaatnya sangat banyak sekali dan juga mungkin pembudayaannya sangat mudah sekali, sehingga ayo kita manfaatkan bekicot sebagai pakan ternak. Sehingga kalau ada industri-industri yang berbasis dari limbah siput itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang gambaran dari bekicot sebagai makanan ternak. Jadi kita bisa lihat gizinya. Nanti bisa lihat di kolom keterangan selengkapnya berapa itu gizinya. Nah, itu, tapi jangan lupa subscribe channel Amasing Ternak dan juga tonton sampai habis. Jangan lupa jangan di skip iklannya. Nah, biar konten ini tetap berlanjut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.